Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 16 Oktober. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu. Mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan bagi kami. Dan kami percaya hari ini kami dalam tuntunan firman-Mu, kami ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus mengurapi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah. Saya bacakan dari kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pagi hari ini, bahwa kita melihat umat Israel berada dalam pembuangan. Mereka sedang dalam penderitaan. Mereka berdoa kepada Allah sebagaimana nenek moyang mereka berdoa kepada Allah, dan Allah menjawab. Demikianlah orang Israel juga, mereka berharap jawaban dari Tuhan. Mereka berharap pertolongan Tuhan. Namun yang mereka dapatkan apa? Allah menyembunyikan diri. Umat Israel ini adalah gambaran dari orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Namun kepercayaannya kepada Allah yang hidup tidak diikuti dengan perbuatan yang sejalan dengan kepercayaan mereka. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Apabila tidak bertobat akan melahirkan dosa-dosa yang semakin memburuk, semakin merusak, dan akhirnya kita menuai kebinasaan. Oleh sebab itu, jangan tunda untuk bertobat. Amin. Jangan tunda untuk bertobat, jangan pelihara dosa, baik itu dosa kecil, akhirnya nanti bisa menjadi dosa yang semakin mengikat kita, sehingga kita boleh terperangkap dan akhirnya melahirkan penderitaan. Dan bukan hanya penderitaan, bahkan membawa kebinasaan. Dosa memperbudak manusia sehingga tidak berdaya untuk membebaskan dirinya. Di dalam renungan kita pagi hari ini menunjukkan kepada kita penderitaan yang dialami oleh umat pilihan, penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Doa mereka tidak dijawab Tuhan. Yang ada adalah kita memang berdoa, tetapi tidak ada terjadi dialog dengan Tuhan. Yang adalah monolog. Manusia menyampaikan segala keluhannya kepada Tuhan, tetapi tidak ada jawaban. Sekalipun dengan ngotot menyampaikan doanya kepada Tuhan, tetapi tetap tidak ada jawaban. Mengapa hal itu terjadi? Ya, di dalam renungan kita ini kita menemukan jelas jawabannya adalah ada dosa. Ada dosa, ada kejahatan, dan dosa-dosa ini memisahkan kita dari Allah. Meminta Tuhan memberkati, misalnya saudara meminta Tuhan memberkati dagangannya, tetapi barang dagangannya adalah barang palsu. Kira-kira bagaimana Tuhan bisa memberkati? Ada dua timbangan yang dipakai, beda timbangan membeli dengan menjual. Bagaimana Tuhan bisa memberkati? Yang ada kita semakin terikat. Kelihatannya memang menguntungkan, tetapi tidak ada berkat Tuhan di situ. Akhirnya
Uang yang didapatnya pun tidak bisa dinikmati. Kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyembunyikan diri. Jalan satu-satunya adalah cepatlah bertobat. Amin. Berbaliklah dari dosa-dosamu dan datanglah memohon pengampunan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan bukan hanya hidup bahagia, bukan hanya sukacita yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi kita juga mendapatkan hidup yang kekal di surga. Kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan bisa bersahabat dengan kita. Kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Maka itu saudara, lepaskanlah dosa-dosamu, minta ampunlah kepada Tuhan. Tuhan sudah membuka jalan bagi kita. Kristus telah mati di kayu salib, membuka pintu bagi kita. Setiap kita yang mau merendahkan diri, mau percaya, mau mengakui dosa kita, maka ada pengampunan bagi kita. Yang penting saudara, kita bertobat dan tidak melakukan lagi dosa-dosa kita, tapi kita melatih diri untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena dosa ini sangat serius, memisahkan kita dari Allah, memisahkan kita dari sumber berkat, memisahkan kita dari Allah pencipta kita, sehingga tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita bagi kita. Tetapi saudara, ketika kita erat bersama dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, maka ada kebahagiaan, ada sukacita. Itu yang Tuhan janjikan bagi kita. Itu yang kita dapatkan ketika kita hidup mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan, hidup berkenan di mata Tuhan. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biar kiranya kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Kami boleh hidup bersekutu indah bersama dengan Tuhan. Kami boleh berdialog dengan Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan damai sejahtera sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.